Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذني الله وإياكم من الضلالة والبدع والنار. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara bentuk kesyukuran adalah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, para ulama mendefinisikan syukur, di antaranya Makhlad bin Husain. Dia adalah seorang imam di masanya. Dia berkata, asyukru tarkul ma'asi. Syukur adalah meninggalkan maksiat. Oleh kerana itu, Abu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya nikmat tersebut adalah bala, musibah. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, man lam ya'rif ni'matallahi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara adzabuhu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak mengenal nikmat Allah kecuali berupa makanan dan minuman, maka sungguh sedikit ilmunya, maka telah hadir azab untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum inna adzabi lasyadid. Barang siapa, jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam kita mohonkan agar senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penggana yang sekadar berlalu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan jika engkau memasuki waktu pagi, dan jika engkau memasuki waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Dan ambillah dari kesehatanmu yang kau persiapkan untuk sakitmu. Dan kau ambillah dari kehidupanmu yang kamu persiapkan untuk kematianmu. Dalam hadis agung ini, kalimat ringkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari pokok-pokok kehidupan yang sangat berarti bagi seorang hamba. 5 jenjang perhambaan dalam sabda beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Di antaranya yang pertama, qisarul amal, yaitu pendek angan-angan terhadap dunia ini. Karena dunia sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin di dalamnya hanya 2 keadaan. Yang pertama, dia adalah orang yang asing. Dia tinggal di sebuah negeri, dia hidup di negeri tersebut, akan tetapi dia tahu itu bukan kampung halamannya. Dia tahu nanti akan kembali ke negeri asalnya, ke kampungnya, yang dia akan selamanya berada di situ. Dan itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di dunia ini, singgah padanya, tinggal padanya, mengajarkan pada umat ini hal yang terbaik untuk agama mereka. Kemudian selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menduduki kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada negeri kekal abadi. Dan disusul pula oleh para sahabatnya. Dan itulah kehidupan kita semuanya. Yang kedua, seorang mukmin kadang di dunia dia sekedar
pengelana. Seorang pengelana berlalu untuk mengambil perbekalan saja dan mengambil dari hal yang secukupnya untuk melanjutkan perjalanannya kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Oleh kerana itu telah sepakat dari kalimat para nabi dan umat-umat terdahulu bahwa dunia itu hanyalah sementara. Wa ya qaumi hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini hanyalah perhiasan dan sesungguhnya dunia ini hanyalah perhiasan dan sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhirah muqbilah. ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل." Sesungguhnya dunia telah datang dalam keadaan mendekat dan sungguh kehidupan dunia telah pergi dalam keadaan menjauh dan kehidupan akhirat telah datang dalam keadaan mendekat. Maka setiap dari keduanya memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini hanyalah amal, tidak ada hisab. Esok hanyalah hisab, tidak ada amalan. Kaum muslimin jemaah jemaat rahimani wa rahimakumullah. Takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Maka yang kedua terdapat pelajaran di dalamnya bahwa dari pokok kehidupan seorang hamba yaitu zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Dia tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sesuatu yang dia pijak untuk dia tinggalkan. Sesuatu yang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beramal. Oleh kerana itu, kehidupan dunia ini hendaklah seorang hamba selalu mengingatnya bahwa dia adalah ujian dan cobaan. Di dalamnya hanya terdapat perkara menguji siapa yang terbaik amalan di antara kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Dan seorang mukmin dia tahu bahawa dunia ini adalah penjara baginya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kaum muslimin jemaah jemaat rahimani wa rahimakumullah. Zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Qul fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Di dalamnya terdapat pelajaran yang ketiga, yaitu harus bersegera. Itu artinya kita mengambil persiapan untuk melakukan, mengambil persiapan untuk bersegera di dalam kebaikan, karena bersegera dalam kebaikan adalah ciri-ciri orang mukmin. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka adalah orang yang terdepan dalam hal tersebut. Maka harus ada kesegeraan karena waktu terus berlalu. Dan seorang mukmin diitari oleh perkara-perkara yang bisa membuatnya berpaling dari agamanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardin minad dunya." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh, untuk melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah bagaikan potong malam gelap gulita. Seorang mukmin, di waktu pagi, seorang mukmin dan di waktu sore menjadi kafir. Dan di waktu sore dia seorang mukmin dan di waktu pagi menjadi kafir. Dia menjual dunia dengan seonggok dunia yang hina. Dia menjual agamanya dengan seonggok dunia yang hina. Maka kita kesegeraan dalam beramal terus berjalan dalam kehidupan, dan itulah yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Yang keempat,
Tak kala Rasulullah SAW berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Maka di dalamnya terdapat perintah untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu sehat. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik, dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla fakri, dan manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Wa faraghaka qabla syughli, dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka harus ada kesegeraan dalam melakukan amalan yang Allah SWT berikan kita waktu dan kesempatan untuk melakukan amalan soleh. Maka sepantasnya kita untuk memanfaatkan waktu tersebut. Dan kerana Allah SWT menceritakan penyesalan orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Takala datang kematian salah satu di antara mereka, dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli, agar supaya aku bisa beramal terhadap apa yang pernah aku tinggalkan." Kalla, sekali saya tidak. Itu hanyalah ucapan belaka. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Maka di dalamnya terdapat pelajaran. Tentang kesegeran kepada Allah dan kecintaan kepadanya, dan mengharap dan bersiap untuk menghadap kepadanya, karena seseorang yang tahu bahwa dirinya akan kembali kepada negeri kekal abadi yang di sana hanya ada 2 golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala. Faminhum sa'idu wa minhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang berbahagia. Wa annahu huwa adhaka wa abaka, dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Maka tatkala dia tahu bahwa di negeri kekal abadi hanya ada 2 golongan, yaitu golongan yang beruntung dan golongan yang merugi, maka dia bersiap untuk hal tersebut. Karena itulah Allah SWT berfirman kepada nabinya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang ajal menjemputmu. Kemudian Allah SWT berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati dalam keadaan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Inna Allaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna as'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.